Halo, apa kabar kalian semua? Nah, kali ini aku akan review film yang bergenre fiksi ilmiah yang berjudul The Time Machine tahun 2002. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Diceritakan seorang laki-laki yang baru saja mendapatkan gelar profesornya. Ia adalah Dr. Alexander. Oke, supaya lebih gampang kita panggil saja dia Alex. Terlihat di sini Alex sedang sibuk menulis sebuah rumus matematika dengan ditemani oleh sang asistennya yang bernama David. Kemudian, David mengingatkan akan janjinya berkencan bersama Emma pacarnya. Alex pun buru-buru pergi. Alex, the problem is your ideas are a bit too... Singkat cerita, saat di perjalanan untuk bertemu Emma, Alex bertemu dengan abang becak yang memiliki becak menggunakan tenaga uap, sehingga ia pun terkesima melihat hal itu. Spectacular waste of... Seketika, Alex pun ingat akan Emma, lalu ia pun pergi. Sesampainya di sana, Emma menanyakan bunga yang telah dijanjikan Alex. Akan tetapi, Alex lupa membawanya. Setelah itu, Alex mengajak Emma jalan-jalan ke taman. Di taman, Alex berencana melamar Emma, tetapi nasib sial menghampiri mereka. Di sana, ada seorang begal datang dan meminta semua harta yang mereka bawa, termasuk cincin yang Alex bawa untuk melamar Emma. Namun, saat Alex melawan begal itu, tanpa sengaja Emma pun tertembak dan mati di tempat. Scene pun berpindah ke 4 tahun kemudian. Di sana, Alex terlihat yang belum bisa move on dari Emma dan ia menulis rumus matematika lagi. Dan berencana kembali ke masa lalunya menggunakan mesin waktu ciptaannya itu. Very much. I hear from Mrs. Watson every day. Tetapi, David mengingatkan Alex kalau semua yang telah terjadi tidak akan pernah bisa kembali lagi. Akan tetapi, Alex tidak mendengarkannya dan ia tetap ingin kembali ke masa lalu. Singkat cerita, Alex pun berhasil ke masa lalu menggunakan mesin waktunya dan bertemu dengan Emma. I wanted to see you. Tetapi kali ini Alex tidak mengajak Emma ke taman, melainkan ke kota dengan harapan Emma akan selamat. Saat tiba di kota, Alex meninggalkan Emma untuk membelikannya sebuah bunga. Akan tetapi, Emma tertabrak oleh kereta kuda yang menghindari becak uap yang dilihat oleh Alex 4 tahun lalu. Alex yang belum mendapatkan jawaban pada saat itu, lalu ia kembali menggunakan mesin waktunya menuju masa depan. Di dalam mesin waktu, Alex melihat perubahan yang sangat cepat di sekitarnya dan perlahan-lahan rumahnya menjadi lahan kosong. Di mana saat itu mesin waktu menunjukkan pada tanggal 24 Mei 2030. Nah, karena penasaran, Alex pun menjelajahi kota dan ia menuju ke sebuah perpustakaan. Di dalam perpustakaan, Alex disapa oleh Fox System, di mana Fox System adalah sebuah mesin yang menampung seluruh pengetahuan. Setelah bertanya panjang lebar kepada Fox System, Alex pun kembali ke mesin waktunya. Saat ia menggunakan mesin waktu, terjadi sebuah guncangan yang mengharuskan ia untuk berhenti di tahun 2037. Terlihat di sana kekacauan terjadi, di mana alat peledak untuk koloni bulan mengacaukan orbitnya, yang menyebabkan bulan akan meledak.
Saat ia akan kembali ke mesin waktu, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar, sehingga membuat kepalanya terbentur dan pingsan. Nah, pada saat dia pingsan, mesin waktunya terus berjalan menuju ke masa depan. Lalu, Alex pun tersadar dan menghentikan mesin waktunya, yang pada saat itu menunjukkan pada tanggal 16 Juli 800.000 sekian, yang artinya ia telah menjelajahi waktu yang sangat jauh sekali. Pada masa itu, ia telah ditolong oleh seorang gadis yang bernama Mara dan adiknya bernama Kalen. Saat ia tersadar, ia sangat terkejut melihat rumah-rumah penduduk menempel di dinding jurang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menyapanya. Namun, Alex tidak mengerti maksud laki-laki itu. Kemudian datanglah Mara membantu Alex karena ia tahu kalau Alex berbicara dalam bahasa Inggris dan memberitahu Alex kalau bahasa Inggris pada masa itu merupakan bahasa yang batu atau kuno. Mereka pun bertanya dari mana Alex berasal. Alex menjawab bahwa ia berasal dari masa lalu dan menjelajahi waktu menggunakan mesin waktu. Lalu, Mara menjelaskan kepada penduduk kalau Alex adalah pengembara idiot. Hal itu sontak membuat penduduk tertawa. Hari pun menjelang malam. Saat Mara dan Alex berbincang-bincang, di atas Alex melihat bulan yang sudah hancur, dan Alex pun berkata, You were right, Philby. You did go too far. Keesokan harinya, Mara menghantarkan Alex ke tempat mesin waktunya berada. Seems fine. Saat mereka sedang sibuk mengecek mesin waktu, tiba-tiba datanglah pasukan Morlock menyerang semua orang. Terlihat salah satu Morlock menyerang Kalen, dan Alex pun berusaha menyelamatkannya. Tetapi, sialnya pasukan Morlock membawa kabur Mara, dan hal itu sontak membuat Alex marah kepada penduduk yang tidak berani melawan pasukan Morlock itu. Can you just do nothing? How can Tortas and more? Why don't you fight back? Singkat cerita, Kalen membawa Alex ke tempat Fox System berada. Di sana, Alex menanyakan kepada Fox System siapa sebenarnya Morlock itu. Above? Nah, Fox System menjelaskan kalau di zaman sekarang ini manusia dibagi menjadi dua ras, yaitu ras yang berada di bawah tanah dan ras yang berada di permukaan. Jadi, manusia di zaman sekarang telah berevolusi sehingga ia tidak memiliki kenangan di masa lalu ataupun ambisi untuk masa depan. Setelah itu, Kalen dan Alex pun pergi ke markas Morlock untuk menyelamatkan Mara. Di sana, Alex bertemu dengan Eyang Morlock. Ternyata, Eyang Morlock ini mampu mengontrol seluruh pasukan Morlock menggunakan pikirannya, agar pasukan Morlock tetap terkendali dan tidak menghabiskan stok makanan mereka. Nah, jadi stok makanan yang dimaksud adalah manusia-manusia yang tinggal di permukaan tadi. Lalu, Eyang Morlock memperlihatkan Alex untuk kembali ke zamannya dan sekejap memperlihatkan Alex kenangan palsu, di mana ia hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Sehingga hal itu membuat Alex tersadar kalau tidak ada satu orang pun yang mampu menghindari takdir. Seperti halnya Eyang Morlock yang menjadi seperti itu disebabkan oleh perjalanan waktu yang Alex lakukan. Tiba-tiba muncullah mesin waktu milik Alex. Sejenak terlihat Alex duduk di mesin waktunya dan meminta arlojinya yang telah diambil oleh Eyang Morlock. Seketika itu, Alex pun menarik tangan Eyang Morlock dan menghidupkan kembali mesin waktunya. Lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Kemudian, Eyang Morlock pun berhasil didorong keluar lingkaran mesin waktu oleh Alex. Lalu, Alex pun mempercepat mesin waktunya
Dan terlihat di sana si Eyang Morlock menua dengan cepat dan hancur. Setelah itu, Alex tiba di masa depan, yaitu pada tahun 600 juta sekian. Nah, di mana? Di sana terlihat bangsa Morlock berkembang sangat pesat dan menguasai dunia. Lalu, Alex pun memutuskan untuk kembali ke masa sebelumnya untuk menyelamatkan Mara dan memusnahkan bangsa Morlock menggunakan arloji yang diselipkan ke mesin waktunya, sehingga mesin waktunya meledak. Setelah kejadian itu berlalu, Fox System pun dikeluarkan agar penduduk desa bisa belajar pengetahuan. Lalu, diperlihatkan Alex menjelaskan kepada Mara dan Kalen kalau ini adalah rumahnya di masa lalu. Nah, di sisi lain terlihat David menjelaskan bahwa Alex sudah menemukan tempat yang bisa membuatnya bahagia. Film pun berakhir. Godspeed, my fine lad. Godspeed. Oke, sekian review film aku kali ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita tidak dapat merubah masa lalu, tetapi kita dapat merubah masa depan dengan berusaha dan bekerja keras. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar aku lebih semangat bikin videonya. Oke, bye!